Jadi begini, kita belum tahu apa yang ditemukan KPK, tapi kalau KPK bilang ditemukan surat deposito di tempatnya atau di rumahnya Ridwan Kamil nilainya 70 miliar di rumah dia. Ya pasti sedikit banyak itu ada terkait dengan Ridwan Kamil karena di rumah dia. Kecuali deposito, surat deposito ditemukan di pasar, di lapak mana. Nah, itu baru kita bilang bukan punya Ridwan Kamil. Tapi kalau ditemukannya di rumah Ridwan Kamil, siapa lagi yang berhak di rumah itu selain Ridwan Kamil? Orang masuk aja 10 izin ke rumahnya kan, berarti surat itu ketika masuk pun harus ada izin dari Ridwan Kamil, gitu kan? Barang siapa masuk rumah orang tanpa izin bisa dipidana, begitu kan? Gak cuma orang, surat-surat pun kalau masuk kan harus pakai izin. Artinya surat deposito itu ketika ada di rumah Ridwan Kamil berarti masuknya udah sepengetahuan dan seizin Ridwan Kamil. Artinya dia berperan di situ sebagai paling tidak yang memberi izin bahwasanya rumahnya ketempatan surat deposito senilai 70 miliar. Tapi apakah masuk akal surat masuk kemudian cuma numpang tinggal di tempat Ridwan Kamil? Jawabannya tidak. Surat ini tentunya ada kaitan langsung dengan Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil sebagai pemegang surat deposito? Surat deposito ini kan deposito 70 miliar. Bisa juga surat deposito tanpa nama, cuma deposito aja. Tapi karena di rumah Ridwan Kamil kita bisa beranggapan itu punyanya Ridwan Kamil. Anggapan kita begitu. Karena orang aja masuk tanpa izin diusir, apalagi surat kan begitu kan. Surat senilai 70 miliar kan begitu kan. Pasti kalau tanpa izin pasti diusir, dibuang. Tapi karena disilakan dimasukkan ke brankas berarti kan itu termasuk dari bagian dari rumahnya Ridwan Kamil dan itu propertinya Ridwan Kamil kan, dan itu artinya itu kepemilikannya Ridwan Kamil. Oke, Bang, terus kan usai dilakukannya penggeledahan di rumah Ridwan Kamil, ini kan sempat ada simpang siur bahwa Ridwan Kamil menghilang. Ya. Tidak tahu keberadaannya di mana. Itu kan sempat santar juga terdengar ya Bang ya, diberitakan gitu. Ya. Apakah ini adalah motifnya dari RK sendiri untuk kabur atau bagaimana ya Bang? Kasus ini. Ya kalau menghilang atau nggak menghilang kita nggak tahu. Tapi kalau dianggap menghilang, buktinya dia muncul kan. Tapi kalau kemarin dia menghilang, mungkin saja dia stres, depresi gara-gara ini hilang, dakdikduk takut kenapa-napa, belum aman ya kabur aja deh. Jangankan Ridwan Kamil, kita juga kalau kemasukan KPK di rumah juga mending kabur aja dulu deh, walaupun kita nggak tahu apa isinya kan, gitu. Jadi sama aja. Ini perilaku umum kalau rumah orang digeledah. Yang punya rumah tentu kadang-kadang khawatir, udah menghilang dulu deh, begitu. Sementara setelah situasi aman baru muncul, sama, gitu. Terus tiba-tiba nih kemarin kita juga dapat info bahwasannya Ridwan Kamil itu mundur dari komisaris GRI ya Bang, mendadak mundur. Ya mungkin dia udah capek, wah udah mulai berat nih hidup kan begitu, udah mundur aja deh daripada dia jadi komisaris harus hadir terus seminggu 2 kali 3 kali di perusahaan kan pantau, nanti udah mundur aja supaya dia bisa bebas bergerak waktu-waktu kemana kayak gitu. Tapi dengan adanya video-video yang bahwasannya RK sempat ditahan KPK itu gimana Bang? Nah itu kita nggak tahu, belum ada cerita tentang Ridwan Kamil ditahan KPK. Videonya sempat dibilang katanya hoax, cuma sempat beredar itu. Iya tentu, faktanya KPK nggak pernah menceritakan itu kan, jadi kita nggak bisa lari dari fakta itu kan, jadi kita anggap belum ada cerita itu. Tapi kalau Abang melihat kasus korupsi Bank BJB ini, apakah nantinya Ridwan Kamil ini bakal ditetapkan sebagai tersangka nggak Bang? Belum tahu, potensi ada, tapi belum tahu. Berapa persen Pak? 60%. 60%. Karena ada surat deposito yang di tempatnya Ridwan Kamil kan, paling nggak itu harus dipertanggungjawabkan. Deposito BJB senilai 70 miliar berada di rumah Ridwan Kamil. Nggak mungkin surat deposito itu masuk tanpa seizin Ridwan Kamil atau tanpa sepengetahuan Ridwan Kamil. Kenapa? Karena orang masuk yang nggak dikenal aja harus pakai izin. Tanpa izin kena pidana kan gitu. Apalagi rumah seseorang yang begitu dijaga secara ketat. Bahkan dengan santainya Ridwan Kamil kan sudah mengeluarkan statement yang bahwasanya deposito bukan milik kami, tidak ada uang deposit kami yang disita, dan pada saat itu dia menjelaskan kondisi kesehatannya sehat setelah diperiksa. Itu seperti apa itu? Ya itu kan pernyataan Ridwan Kamil kan semua orang boleh menyatakan demikian, tapi kalau kita pakemnya pakem faktual sama pakem ya sudah. Kalau ada motor di rumahnya Ridwan Kamil yang kemudian parkirnya juga ada, kemudian ada tempatnya, terus tiba-tiba misalnya Ridwan Kamil bilang itu motor bukan punya saya nggak tahu punya siapa, itu pasti omong kosong gitu. Jadi itu dia, itu contoh kan, sama juga kayak surat deposito kalau ada di tempat Ridwan Kamil di rumahnya, itu tiba-tiba dibilang bukan punya dia, nggak mungkin kan itu punya pembantunya kan, atau punya istrinya juga nggak mungkin. Jadi ya itu kita anggap aja itu sebagai punya Ridwan Kamil.
Dari situ ketika itu dikorek sebagai potensi korupsi, disitulah Pak Ridwan Kamil kemudian berpotensi secara korelatif itu bukan benang merah lagi, benang putihnya kelihatan. Nah, gitu. Oke.